Ini yang gue percaya banget, bahwa orang yang menaruh harapannya sama Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Ya, kembali lagi di Football di segmen navigasi. Yes. Nah, kali ini gue mau sharing tentang suatu hal yang lumayan ngeselin, ya kan? Karena banyak orang pasti males untuk ada di fase ini, ya kan? Apa tuh, Bang? Fase menunggu. Aduh. Apalagi digantungin kan? Aduh, Apalagi kali dulu zamannya kita nembak wanita, tunggu ya, aku pikir-pikir dulu. Nah, Aku tanya Tuhan dulu. Aku tanya Tuhan dulu. Nah, kita semua nih, dari kita bertiga, pasti nggak ada yang suka nunggu. Nunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Doa pasti Tuhan jawab, Yes. tapi nggak selalu langsung dijawab sama Tuhan. Betul. Ya, tidak, dan tunggu dulu gitu kan. Nah, ini buat kamu yang sedang lagi ada di dalam ruang tunggu, buat kamu yang sedang menanti jawaban doa, mungkin buat kamu yang lagi bertanya-tanya, sampai kapan nih Tuhan akan seperti ini? Ini sharing yang tepat buat kamu, ya kan? Nah, ternyata Daud juga pernah ngalamin hal yang sama. Menunggu, dia menanti jawaban doa dari Tuhan, ya kan? Gue baca di satu perikop di Mazmur 13. Nah, Daud, dia sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, ya kan? Bahkan sampai Daud bertanya-tanya sama Tuhan 4 kali. Daud nanya. Kita lihat di Mazmur 13 ayat 1 sampai ke 2. Dibilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku, ya kan? Bahkan Daud sampai bertanya sampai Tuhan 4 kali, ya kan? Berapa lama lagi Tuhan? Mungkin kamu juga lagi bertanya-tanya sama Tuhan, berapa lama lagi pencobaan ini ada di atas aku, gitu kan? Berapa lama lagi Tuhan bisa sembuhin kedua orang tuaku? Berapa lama lagi papa mamaku bisa rujuk? Berapa lama lagi aku hidup di dalam kesulitan seperti ini, gitu kan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lagi tanyain sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Nah, belajar di perikop yang sama, Daud memang bertanya-tanya sama Tuhan, tapi ada 4 sikap Daud yang perlu kita ambil. Ada 4 sikap Daud. KKR. Nah, belajar dari Daud, KKR 3, Om. apa yang Daud tetap lakukan di masa-masa sulit, di masa dia lagi menunggu jawaban doa, di masa dia bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Ada 4 hal nih. Yes. Di perikop yang sama, setelah Daud bertanya-tanya sama Tuhan, kita bisa melihat di Mazmur 13 ayatnya yang keempat, yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nah, di ayat yang ketiga sampai yang keenam, kita bisa ngelihat sikap Daud nih, ketika dia lagi nanti jawaban doa. Yang pertama adalah Daud tetap berdoa. Pray without ceasing. Iya kan? Tetap berdoa, pray without ceasing. Firman Tuhan juga bilang, tetaplah berdoa, ya kan? Macam dadanya bidang. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, ya kan? Nah, firman Tuhan bilang di ayat yang ketiga, dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Daud terus berseru sama Tuhan. Ada momen-momen di mana kita mulai capek doa nih sama Tuhan. Mulai, Tuhan gak jawab-jawab doa gue, apa gunanya gue doa? Tapi percayalah, pengharapan kita di dalam doa sama Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kalau kamu lagi nanti jawaban doa dari Tuhan, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Dan percayalah, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Iya kan? Betul. Nah, yang kedua, langsung aja kita babat abis. Langsung gas, Om. Yang pertama tadi tetaplah berdoa, yang kedua adalah tetap percaya. Penting nih, karena kalau berdoa tapi nggak percaya sia-sia kan. Betul. Nah, makanya gue pakai kaos faith over fear, ya kan? Kita harus punya iman percaya yang kuat di dalam Tuhan, ya kan? Nah, tetap percaya, dikatakan di ayatnya tiba-tiba langsung berubah ya. tiba-tiba set berubah.
Faith over fear. Ini gitu kayak kan. jago nih kalau kamu Bang. Iya kan? Nah, yang kedua, tetap percaya. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, gitu kan. Karena banyak relatif lebih mudah kita punya iman kalau keadaan baik-baik aja, gitu. Ya. Tapi ujian iman yang sesungguhnya ketika segala sesuatu nggak berjalan dengan baik, nggak berjalan dengan skenario yang ada di kepala kita, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya, akankah kita memilih untuk tetap percaya sekalipun kita tidak melihat jawaban doa itu ada di depan mata kita, ya kan? Pilihan ada di tangan teman-teman. Tapi kita bertiga mau bilang bahwa apapun yang Tuhan, yang teman-teman lagi alami hari ini, pilihlah untuk tetap percaya, gitu kan? Punya iman. Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi Percaya. percaya dulu baru melihat, Yes. gitu. Karena kalau orang dunia melihat dulu baru percaya kan. Thomas. Ya. Thomas, ya kan? Sama siapa nih? Thomas muridnya Yesus. Thomas yang kereta itu. Kenapa Thomas? Thomas penemu bola lampu. Nah, tetap percaya. Apa yang harus kita percaya? Yang pertama adalah trust God. Lo harus percaya sama Tuhan. Ya. Dia Allah yang mengasihi setiap kita, ya kan? Dia Allah yang punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Amin. Ini yang gue percaya banget, bahwa orang yang menaruh harapannya sama Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Makanya perlu untuk kita tetap percaya sampai kita melihat apa yang kita doakan. Amin. Yang kedua adalah trust the process. Ini penting karena di momen-momen di zaman-zaman saat ini di mana semuanya serba instan, banyak orang-orang tuh malas menunggu, malas menikmati proses. Teman-teman bayangin nggak? Kalau misalnya ada pendeta, dia punya istri, istrinya lagi mengandung, dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam bulan ketiga anak saya lahir. Kan nggak mungkin. Prematur ya. Karena jelas bahwa orang yang mengandung setidaknya kurang dari 9 bulan lah ya, 9 bulan kurang. Iya. Nah, jerapah, ini binatang jerapah, Tebak-tebakan nih. bukan, ini jerapah. Jerapah apa? Jerapah begitu lahir, setelah 4 jam, jerapah bisa lari. Wow. Gitu. Gitu. Mungkin nggak kita manusia begitu lari ini masih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, anakku habis lahir langsung lari 4 jam kemudian. Kan nggak mungkin, karena kita manusia. Terus ada prosesnya. Ada prosesnya Proses masing-masing. pertumbuhan. Ada proses Iya. pertumbuhannya. Susah. So, firman Tuhan bilang, segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya, ketika kita dalam pergumulan kita, dalam proses kita, enjoy aja di proses. Ya. Jangan protes kalau lagi diproses. Gitu loh. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman lagi ada di ruang tunggunya Tuhan, lagi diproses sama Tuhan, tetap percaya aja. Tetap percaya. Langsung aja yang ketiga, dikatakan di ayat yang kelima, dikatakan juga, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, yang ketiga adalah tetap bersukacita. Banyak orang-orang yang lagi ada di ruang tunggu, mereka ngedumel. Duh, lama nih, gitu. Tuhan, kapan sih jawabnya, gitu. Tuhan, kapan sih pasangan hidup itu datang untukku, gitu. Gemengan gitu ya. Iya, gemengan gitu kan. Resah-resah. Tapi, kita mau ingetin bahwa dalam segala proses, dalam masa-masa penantian jawaban doa, tetap bersukacita. Daud pun bersukacita. Walaupun di awalnya dia nanya, Tuhan berapa lama lagi, tapi at the end dia bilang, hatiku bersorak-sorai. Karena apa? Karena penyelamatanmu. Ini menarik, ini menarik. Kenapa? Daud sedang menanti jawaban doa. Dia belum melihat penyelamatan Tuhan atas permasalahan dia yang dia lagi gumuli gitu. Tapi dia bersukacita karena penyelamatanmu. Artinya apa? Daud percaya apapun yang akan dihadapin, Tuhan pasti menyelamatkan. Amin. Jadi dasar dari sukacita kita adalah bukan tentang keadaan kita, tapi dasar dari sukacita adalah iman bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Yes. Amin. Nah, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi, ketika kita lagi ada di masa-masa ruang tunggunya Tuhan, yuk kita tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Seperti apa yang Daud lakukan. Karena
Di masa pencobaan, Daud tetap bernyanyi dan menyembah Tuhan. Dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan karena ia mengingat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan kan bilang gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan Kebaikan. segala kebaikannya. Artinya apa? Artinya ketika kita lagi ada di masa-masa ruang tunggunya Tuhan, yang kita ingat adalah pertolongan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kalau dulu Tuhan pasti tolong, saat ini juga Tuhan Amin. pasti tolong. Yes. Amin. Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Amin, teman-teman. Nah, kesimpulannya gini. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tapi doa orang benar mungkin tidak langsung dijawab. Bahkan ada momen-momen di mana kayaknya Tuhan tuh tidak memperhatikan seruan kita. Ada momen-momen seperti Daud, bahkan kelihatannya dia tuh nggak bisa ngelihat Tuhan di tengah masalahnya dia gitu. Ya. Nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, perasaan ditinggalkan tuh seringkali terjadi ketika kita lagi menanti jawaban doa. Apapun itu ya, dalam kebutuhan keuangan, dalam kebutuhan keluarga, dalam pasangan hidup, dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi, pada saat-saat demikian, justru kita harus tetap berdoa, tetap percaya, tetap bersuka cita, karena kita tahu Tuhan pasti menolong. Amin. Dan kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, persepsi kita menghadapi masalah tuh beda. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah melalui iman yang sejati dalam Kristus Yesus, maka penundaan Tuhan tuh bukan berarti dia nggak jawab doa kita. Kita harus percaya bahwa God is in control. Wih, udah ganti baju lagi Yo, loh. dong. Gila. Cepet Karena loh, gila. kita harus Gua percaya. nggak ngeliat loh. Iya, kita harus percaya teman-teman. Apapun, Berapa lapis sih baju sini? jadi apapun yang kita lagi doakan, teman-teman mungkin belum dijawab sama Tuhan, percayalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang. Oh iya, Yes. gue sampai skip banget. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir pokoknya. Tuhan pasti jawab doa teman-teman. Enjoy aja waktu tunggu yang Tuhan kasih buat teman-teman. Amin. Tuhan sayang teman-teman, tetap berdoa, tetap percaya, tetap bersuka cita, dan tetap memuji dan menyembah Tuhan. God bless you. Bye bye.